Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Setelah kurang lebih 2 minggu kami tidak bisa hadir di hadapan saudara karena ada gangguan teknis, sehingga tayangan ini untuk sementara kami tidak bisa lakukan saudara. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dan oleh bantuan beberapa anak Tuhan, sehingga tayangan ini bisa tampil lagi saat ini di hadapan saudara. Kami berterima kasih untuk saudara yang telah menjadi penyalur berkat Tuhan untuk bisa membantu kami bisa melangsungkan kembali tayangan ini di hadapan kita pagi ini. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini saudara. Mari kita bersyukur untuk itu semuanya. Kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menolong kami semua boleh bertemu kembali dalam tayangan YouTube Renungan Inspirasi ini. Setelah kurang lebih 2 minggu kami tidak bisa bertemu, tetapi oleh anugerah Tuhan dan oleh uluran tangan dari anak-anak-Mu, sehingga tayangan ini bisa kembali ada sebagaimana ada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Berkatilah kami semua pagi ini dalam persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih Tuhan, seperti biasa kami ingin membagikan kembali berkat rohani bagi kita pagi ini lewat renungan inspirasi ini saudara. Namun sebelumnya kami tetap berharap saudara akan bantu kami saudara untuk pengembangan pelayanan ini dengan selalu membagikannya kepada yang lain, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like, subscribe supaya pelayanan ini juga bisa tetap berkembang ke depan. Itu harapan kami. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 saudara, ayat yang ke-4 bagian A. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Kira Tuhan membuka hati kita untuk bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku, engkau berharga dan sangat dikasihi Tuhan. Mari kita terima kebenaran ini. Aku berharga dan aku sangat dikasihi Tuhan. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pedagang batu-batuan yang setiap harinya ia selalu berjalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat lain untuk memperdagangkan barang-barangnya. Ya. Lalu suatu ketika dia berjalan menuju suatu tempat, dan di tengah perjalanan saudara, dia menemukan ada sebuah batu kecil di pinggir jalan itu yang kelihatan tidak begitu menarik saudara. Batunya ini kasar, tidak bagus, batu ini kotor, ya, dan tidak mungkin itu bisa dijual kalau melihat dari batunya itu. Namun pedagang itu memungutnya, mengambil batu kecil ini saudara, dan dia memasukkan batu ini di sebuah kantong sambil melanjutkan perjalanannya. Lalu ketika pedagang ini berhenti di suatu tempat, dia mengambil batu itu, menggosoknya dengan alat yang biasa dia pakai menggosok setiap batu. Digosoknya dengan pelan-pelan, dengan penuh kehati-hatian, dan lama-kelamaan batu yang jelek, yang kasar ini, yang tidak bagus ini, kelihatan dia mulai mengkilat dan memang sangat bagus saudaraku, dan memiliki nilai yang sangat berharga. Dan pedagang ini sangat mengasihinya. Dia sangat suka, sangat sayang disimpannya batu yang kecil ini, yang telah mengkilat ini, di sebuah kantong yang berharga. Lalu dia membawa kemana-mana batu ini. Dia sangat sayang dan menyukainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah pedagang ini berjalan lagi,
beberapa jauh dari tempat dia beristirahat tadi, dia menemukan bahwa ada satu batu yang berkilau di pinggir jalan juga. Lalu saudara, dia mengambil batu ini dan ternyata batu ini adalah batu permata, saudaraku. Batu permata yang sangat indah, ya, sangat cantik. Dia menempatkan batu ini di sebuah kantong yang lain. Lalu dia berangkat. Ketika dia istirahat di sebuah tempat, dia menggosok-gosok batu permata ini dan memang kelihatan juga semakin cantik, saudaraku. Ya. Dia memiliki dua batu yang istimewa di kantong yang berbeda. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, batu kecil yang merasa sangat diperhatikan oleh pedagang ini, dia merasa sangat senang, dia merasa sangat bahagia. Lalu ia pun berkata kepada pedagang tersebut, dia katakan, "Tuan, engkau sangat baik kepadaku, karena setiap hari engkau menggosokku, dan aku begitu indah saat ini. Aku yang tadinya tidak memiliki keindahan, aku batu yang jelek, yang kasar, tetapi setelah di tangan Tuhan aku begitu berharga, aku begitu indah, aku begitu luar biasa saat ini." Dia katakan, "Aku berterima kasih kepada Tuhan. Namun aku harus jujur kepada Tuhan bahwa aku saat ini merasa sangat kesepian. Aku tidak mempunyai teman. Tadinya walaupun aku jelek ada begitu banyak temanku. Tetapi saat ini aku tidak memiliki teman. Aku kesepian, Tuhan." Dia katakan, "Jikalau Tuhan mau memberikan kepadaku seorang teman, betapa bahagianya kehidupanku yang telah indah dibuat oleh Tuhan ini." Itulah keluh kesah batu ini kepada tuannya itu, saudaraku. Lalu mendengar keluhan dari batu kecil yang malang itu, pedagang itu pun, saudaraku, dia merasa kasihan. Lalu pedagang itu pun berkata kepada batu kecil itu, dia katakan, "Wahai batu kecil, aku telah mendengar keluhan atau keluh kesahmu. Baiklah, aku akan memberikan penghargaan sesuai dengan permintaanmu itu." Lalu pedagang itu, saudaraku, memindahkan batu mutiara yang indah itu ke kantong tempat batu kecil itu berada, sehingga mereka ada di sebuah tempat yang sama, batu kecil dan batu permata itu. Betapa senang hati dari batu kecil itu, karena ia mendapatkan mutiara yang indah sebagai temannya. Mutiara yang sangat luar biasa menjadi bagian dari kehidupannya, oleh karena diberikan oleh tuannya itu. Dia tidak menyangka bahwa pedagang itu akan memberikan miliknya yang paling berharga, yaitu batu permata itu, kepada batu kecil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun pada suatu ketika, saudaraku, setelah pedagang itu menggosok batu kecil dan mutiara itu, tiba-tiba pedagang itu memisahkan mereka berdua, memisahkan batu kecil dan permata itu. Lalu melihat itu, betapa sedih hati batu kecil itu. Baru karena dia telah dipisah dari permata itu, dia tiap hari dia menangis. Dia memohon kepada pedagang itu supaya mutiara itu diizinkan kembali tinggal bersama-sama dengan dia, saudara. Namun apa boleh buat, sang pedagang itu tidak mendengar permintaan batu kecil tersebut. Akibatnya, saudara, batu kecil itu merasa sangat sedih. Dia putus asa. Di tengah keputusasaannya itu, dia berteriak dengan kerasnya kepada pedagang itu. Dia katakan, "Oh Tuanku, mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Mengapa engkau mengecewakan aku?" Itu yang dikatakan, saudara. Lalu mendengar keluh kesah dari batu kecil itu, pedagang itu pun akhirnya berbicara kepadanya. Dia katakan, "Wahai batu kecil, kamu telah kupungut dari pinggir jalan. Engkau yang semula buruk, yang tidak berharga, sekarang engkau telah menjadi batu yang sangat indah. Mengapa engkau berkeluh kesah tentang mutiara itu?"
Bukankah mutiara itu milikku? Bukankah aku bebas mengambilnya setiap saat aku mau? Itu yang dikatakan oleh pedagang itu. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau juga adalah milikku, sama seperti mutiara itu? Bukankah aku juga bebas menggunakan engkau sesuka hatiku? Itu yang dikatakan. Satu hal kamu harus pahami, bahwa aku ini mengasihi engkau. Ya, itu sebabnya aku merawatmu dan tidak pernah membuang dirimu, karena engkau berharga di mataku. Sama seperti mutiara itu pun berharga di mataku. Demikian pedagang itu ya menenangkan hati si batu kecil itu, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah menyadari siapa dirinya dan begitu berharganya dia di mata pedagang itu. Ini hanya sebuah kisah, saudara. Ini ilustrasi menggambarkan bagaimana kita mengerti tentang nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan, yang dimaksud dengan batu kecil itu adalah kehidupan kita, saudara. Sedangkan pedagang itu adalah seperti Tuhan sendiri. Kita dahulunya seperti batu yang terbuang, batu yang buruk, batu yang tidak berarti apa-apa dan tidak bernilai. Namun karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Ia mengambil kita dari keberadaan kita semula yang tidak berarti itu, lalu Ia membersihkan kehidupan kita, menyucikan kita, menggosok kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga kita menjadi sebuah batu penjuru yang indah di hadapan Tuhan, batu yang berharga di mata Tuhan, saudaraku. Sedangkan mutiara itu adalah berkat-berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita, saudaraku. Ya, itu seperti itu. Siapa yang tidak senang menerima ya ketika Tuhan menitipkan berkat-Nya dalam kehidupan kita? Tentu kita semua merasa senang, kita semua merasa bahagia, saudaraku, ketika Tuhan menitipkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan itu dapat berupa apa saja dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin itu berupa harta atau materi, atau mungkin dia berupa kegembiraan ataupun sukacita. Bisa itu berupa kesehatan dan kebahagiaan, saudaraku. Harta yang sangat berharga tentunya. Atau itu mungkin berupa keluarga kita dan sahabat-sahabat dekat kita, yang semuanya itu dititipkan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita, saudaraku. Dan juga bisa berupa lain hal, dan banyak hal yang bisa kita ya nikmati dalam kehidupan ini. Apakah kita pernah bersyukur, saudaraku? Apakah kita pernah menyadari bahwa itu semua dititipkan Tuhan? Itu semua hanya anugerah yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Apakah kita juga bersyukur ketika Tuhan mengambil semuanya itu dari kehidupan kita? Tidakkah kita sadar bahwa itu semua adalah milik Tuhan, saudara? Kita hanya tetap tempat penitipan sementara dari semua hal yang kita nikmati, dari semua hal berkat Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pribadi yang selalu mau mengenal diri kita di hadapan Tuhan, menyadari siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia yang mengangkat kita, saudaraku. Dia yang menyucikan kita, yang membuat kita berharga dalam kehidupan ini. Dan dalam kehidupan kita yang berharga, kita dititipkan ada begitu banyak berkat Tuhan. Mari kita menghargai semuanya itu dan mensyukuri semuanya itu di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari, saudaraku, apapun keadaan hidup yang kita hadapi saat ini, kesulitan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi hari ini, saudaraku, ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan saya.
Mari saudaraku yang kasih Tuhan, lewat berkat-berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Dan ketika Tuhan mengangkat semua berkat itu pun, itu artinya bahwa Tuhan berhak atas milik kepunyaannya sendiri untuk mempergunakannya kepada tempat yang lain. Yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau kita bersyukur atas apapun yang Tuhan beri, atas kesempatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai tanda bahwa kita mengerti bahwa kita tidak hidup dari diri kita sendiri. Kita hidup karena Tuhan, saudaraku. Kita hidup karena kemurahan Tuhan, topangan tangan Tuhan yang memberkati kita hari demi hari sampai hari ini. Mari, ketika engkau mengalami masa sulit saat ini, jangan engkau menyerah, jangan engkau berputus asa. Masih ada Tuhan yang mengasihi engkau. Itu kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Masih banyak hal yang Tuhan masih bisa lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai bukti bahwa Dia mengasihi engkau dan saya. Kita berharga di mata Tuhan. Itu kita harus syukuri, saudaraku. Kita perlu bersyukur atas apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita bersyukur pagi ini. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati di pagi yang indah pagi ini. Terima kasih untuk firman yang kami terima, menyadarkan bahwa begitu Tuhan mengasihi kami. Kami berharga di mata Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan yang baik, hamba terus menopang mereka di dalam doa. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan bukakan kepada mereka lapangan pekerjaan yang baik. Ada juga anak-anak Tuhan saat ini yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh. Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, Tuhan campur tangan memberkati anak-anak kami. Berikan semangat belajar bagi mereka. Ada anak Tuhan yang pagi ini mereka bersyukur dan bersuka cita karena mereka berulang tahun. Berkati mereka Tuhan. Berkati dan penuhkan sukacita mereka. Ajar supaya mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, mereka sedang bergumul oleh beratnya hidup yang mereka jalani, oleh beratnya belenggu persoalan yang mereka hadapi, belenggu setan dan kuasa gelap yang mengikat mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, ingatkan bahwa Engkau mengasihi mereka, supaya mereka kuat dan mereka boleh ditolong Tuhan bisa keluar dari pergumulan mereka hari ini. Inilah harapan kami. Hamba berdoa bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau saudara mempunyai beban dan rindu, ya, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada ya layanan doa kami sisipkan, bisa dihubungi saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudaraku. Dan kalau saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, kami berharap bahwa saudara akan membagikan itu kepada yang lain, supaya ada banyak juga orang yang bisa beroleh berkat Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Doakan terus untuk pengembangan pelayanan ini saudaraku. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.